Tapi dia mengajarkan manhaj salaf, Ustadz. Boleh nggak mengambil ilmu darinya? Kalau dia memang ngajarin manhaj salaf, seharusnya dia tidak merokok dan tidak musik-musikan, Pak. Rokok jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Ada nggak? Ada? Ada. Antum pernah nggak baca puisinya Taufik Ismail? Puisinya Taufik Ismail tentang rokok, ajib, Pak, Masya Allah. Yang saya ingat begini, arak memiliki 30 lebih mudarat sama dengan haram. Judi memiliki 20 lebih mudarat sama dengan haram. Zina memiliki 40 lebih mudarat sama dengan haram. Rokok mengandung 4.000 racun. Masa cuman makruh? Puisinya Taufik Ismail bagus banget tentang masalah rokok itu, Bro. Iya. Makanya lihat, bukti yang paling agung yang menunjukkan rokok itu bahaya, buktinya di kantong rokoknya udah tertulis. Kalau dulu masih mending, rokok menyebabkan impotensi, kanker ini. Sekarang nggak basa-basi lagi, Pak. Rokok membunuhmu. Dah. Ajibnya enggak pernah dijadikan apa? Kalau misalnya ini statusnya ustadz, la haula wala quwata illa billah. Dalam ilmu hadis, syarat seorang perawi itu harus adil. Apa itu definisi adil? Adil adalah pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat salimun min asbabil fusuk, selamat dari kefasikan, yang kelima salimun min khawarimil muru'ah, selamat dari adab-adab yang tidak Islam. Dalam Islam, yang boleh menjadi saksi, baik saksi nikah, saksi jual beli, saksi dalam masalah berbagai macam ya hukuman had, itu hanya orang yang adil. Adapun orang yang fasik dalam Islam tidak boleh jadi saksi. Sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang yang terbiasa melakukan yang makruh saja, saqatat syahadatuhu, gak boleh jadi saksi. Ini ngerokok, main musik lagi, la haula wala quwata illa billah. Yang sudah jelas keharamannya, saudaraku sekalian. Maka yang seperti ini tertolak menjadi saksi. Kalau jadi saksi aja nggak boleh, apalagi jadi ustadz. Lebih tidak layak lagi, saudara. Iya. Kalaulah yang dia ajarkan selain manhaj salaf, mungkin kita senang-senang, biarin aja lah, terserah dia. Nah ini ngajarin manhaj salaf. Apa itu tidak menjadi fitnah untuk dakwah salaf, ya? Salaf itu agung. Salaf itu nama untuk generasi yang mulia. Pasal sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Ya, walaupun memang kita tidak mengeluarkan pelaku dosa dari lingkaran Ahlussunnah, betul. Pelaku dosa kita tidak keluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena kata para ulama, seseorang disebut Ahlussunnah atau bukan itu bukan dalam masalah ini, tapi dalam masalah akidah. Maka Ahlussunnah ada orang-orang fasiknya, ada. Ya. Tapi aib banget, Pak, tercela banget kalau itu yang melakukannya seorang ustaz. Al-Imam Ibnu Qudamah ketika menyebutkan bahwa dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar, kapan? Yang pertama,
ketika dia anggap remeh dosa kecil, berubah menjadi dosa besar. Yang ketiga, ketika yang melakukannya seorang yang dipandang, seorang ustadz misalnya, seorang ajengan, seorang kiai, ketika dia yang melakukannya, maka itu menjadi besar di sisi Allah. Bukan kecil, Pak. Sebab dia akan menjadi panutan. Dia akan menjadi apa? Panutan. Nah ini saudaraku. Maka kalau antum melihat ada ustadz seperti itu, nasihatin dia. Kasih tahu ustadz, tidak layak antum berbuat seperti itu. Antum kan sudah tahu hukumnya ustadz. Kenapa masih dilakukan? Apa tidak takut antum kepada Allah? Tidak takut kepada api neraka? Antum jadi panutan manusia. Ya.